Hai semuanya, pernah merasa hidup seperti berlari jauh, tapi selalu jatuh di titik yang sama? Tenang, mungkin masalahnya bukan di langkah kalian, tapi di cara kita memaknai kata gagal sejak awal. Judul anti gagal dalam hidup sering terdengar seperti janji kosong, seolah hidup bisa dibuat bebas masalah, bebas jatuh, dan bebas salah arah. Padahal kenyataannya, hidup selalu punya cara sendiri untuk menguji kita semua. Ada hari-hari di mana rencana matang berantakan begitu saja. Usaha panjang tidak dihargai, dan harapan runtuh hanya karena satu hal kecil yang luput dari perhatian. Di titik itu, banyak dari kita langsung memberi cap gagal pada diri sendiri, seakan satu kejadian cukup untuk mendefinisikan seluruh perjalanan hidup. Padahal gagal seringkali bukan tentang hasil akhir, melainkan tentang bagaimana kita menafsirkan proses yang sedang dijalani. Gagal bukan peristiwa tunggal, tapi label yang kita tempelkan setelah emosi mengambil alih logika. Masalah terbesar bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan cara berpikir yang membuat kegagalan terasa seperti akhir segalanya. Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dengan standar yang kaku. Nilai harus bagus, pilihan hidup harus tepat, keputusan tidak boleh melenceng. Sedikit saja salah, langsung muncul rasa malu, takut, dan kecewa. Tanpa sadar, pola ini terbawa sampai dewasa. Ketika usaha tidak berjalan sesuai rencana, kita langsung merasa tertinggal, merasa bodoh, merasa tidak cukup. Padahal hidup bukan lomba lari dengan garis akhir yang sama untuk semua orang. Hidup lebih mirip perjalanan panjang dengan medan yang berbeda-beda. Ada yang jalannya lurus, ada yang penuh tikungan, ada yang harus memutar jauh dulu sebelum sampai. Anti gagal dalam hidup bukan berarti menghindari kesalahan, tapi mengubah hubungan kita dengan kesalahan itu sendiri. Selama ini, banyak dari kita menganggap kesalahan sebagai musuh yang harus dihindari mati-matian. Akibatnya, kita jadi takut mencoba hal baru, takut mengambil keputusan, dan takut melangkah keluar dari zona aman. Padahal tanpa sadar, ketakutan itulah yang justru membuat hidup terasa stagnan. Kita tidak benar-benar gagal, tapi juga tidak benar-benar hidup. Kita hanya bertahan di tempat yang sama, sambil berharap keadaan berubah dengan sendirinya. Ada perbedaan besar antara gagal dan merasa gagal. Gagal adalah kejadian, sementara merasa gagal adalah interpretasi. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi merasakan dampak yang sangat berbeda. Satu orang melihatnya sebagai pelajaran, yang lain melihatnya sebagai bukti bahwa dirinya tidak layak. Perbedaannya terletak pada cara berpikir, bukan pada peristiwanya. Ketika kita mulai memahami ini, beban hidup perlahan berkurang. Kita tidak lagi sibuk menyalahkan diri, tapi mulai bertanya, apa yang bisa dipelajari dari sini? Banyak orang mengira orang-orang yang terlihat sukses tidak pernah gagal, padahal yang sering tidak terlihat adalah betapa seringnya mereka jatuh, tersesat, dan ragu. Bedanya, mereka tidak berhenti di rasa gagal itu. Mereka membiarkan rasa kecewa lewat, tapi tidak menjadikannya rumah. Mereka sadar bahwa hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang tetap bergerak meski pernah salah. Ketika satu cara tidak berhasil, mereka mencari cara lain, bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka tidak membiarkan satu kegagalan menentukan identitas diri. Anti gagal dalam hidup juga berarti berhenti membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Di era media sosial, ini jadi tantangan besar. Kita melihat potongan-potongan hidup orang lain yang tampak sempurna, lalu membandingkannya dengan kehidupan kita yang penuh kekurangan. Kita lupa bahwa yang ditampilkan hanyalah hasil akhir, bukan proses di baliknya. Kita tidak melihat malam-malam penuh keraguan, kegagalan yang disembunyikan, dan perjuangan yang tidak diceritakan. Akibatnya, kita merasa tertinggal, padahal sebenarnya hanya sedang berada di fase yang berbeda. Ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, standar kebahagiaan dan kesuksesan tidak lagi berasal dari diri sendiri, tapi dari luar. Kita mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, hanya karena takut dianggap gagal oleh orang lain. Di titik ini, hidup terasa melelahkan, karena kita berlari bukan menuju tujuan sendiri, tapi menuju ekspektasi orang lain. Anti gagal dalam hidup berarti berani mendefinisikan ulang apa arti berhasil bagi diri kita sendiri. Bukan berdasarkan tepuk tangan orang, tapi berdasarkan rasa cukup dan tenang di dalam diri. Salah satu alasan kenapa kegagalan terasa begitu menyakitkan adalah karena kita sering mengaitkannya langsung dengan harga diri. Ketika rencana gagal, kita merasa diri kita yang gagal. Ketika ditolak, kita merasa tidak berharga.
Padahal hasil dari suatu usaha tidak pernah sepenuhnya mencerminkan nilai diri seseorang. Banyak faktor di luar kendali kita yang ikut berperan, mulai dari waktu, kondisi, hingga situasi yang tidak bisa diprediksi. Namun pikiran kita sering memilih jalan pintas dengan menyalahkan diri sendiri. Karena itu terasa lebih sederhana dibanding menerima bahwa hidup memang tidak selalu adil. Anti gagal dalam hidup dimulai dari memisahkan identitas diri dari hasil. Kita bukan nilai ujian, bukan status pekerjaan, bukan jumlah uang, dan bukan pencapaian tertentu. Semua itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan, bukan keseluruhan diri kita. Ketika satu bagian tidak berjalan dengan baik, bukan berarti seluruh diri kita runtuh. Memahami ini butuh waktu dan latihan, karena sejak lama kita terbiasa menilai diri dari hasil yang terlihat. Tapi semakin cepat kita menyadari hal ini, semakin ringan langkah kita ke depan. Ada momen di mana hidup memaksa kita berhenti, entah karena gagal, kehilangan, atau keadaan yang tidak terduga. Banyak dari kita menganggap momen ini sebagai kemunduran, padahal seringkali ini adalah jeda yang dibutuhkan. Di saat berhenti itulah, kita dipaksa melihat ulang arah hidup, kebiasaan, dan pilihan-pilihan yang selama ini diambil. Tanpa jeda ini, mungkin kita akan terus berlari ke arah yang salah tanpa pernah sadar. Dalam banyak kasus, apa yang kita sebut kegagalan justru menjadi titik balik yang paling jujur dalam hidup. Kita semua pernah berada di fase mempertanyakan diri sendiri. Apakah pilihan ini benar? Apakah usaha ini sepadan? Apakah semua ini ada gunanya? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul setelah kegagalan. Alih-alih melawannya, ada baiknya kita mendengarkannya dengan tenang. Bukan untuk menjatuhkan diri, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Kadang kegagalan bukan tanda bahwa kita tidak mampu, tapi tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang tidak sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kita. Anti gagal dalam hidup juga berarti memberi ruang untuk proses yang tidak instan. Kita hidup di zaman serba cepat, di mana hasil diharapkan datang secepat mungkin. Ketika hasil tidak sesuai ekspektasi, kita langsung merasa tertinggal. Padahal banyak hal berharga dalam hidup memang butuh waktu untuk tumbuh. Tidak semua kemajuan terlihat jelas dari luar. Ada proses internal yang pelan tapi penting, seperti membangun ketahanan mental, kedewasaan emosional, dan kejelasan arah hidup. Semua ini tidak bisa diukur dengan angka, tapi sangat menentukan kualitas hidup jangka panjang. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kesalahan kecil dibesar-besarkan, kegagalan sesaat dijadikan bukti bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Padahal jika melihat ke belakang, kita semua sudah melewati banyak hal sulit yang dulu terasa mustahil. Kita bertahan, belajar, dan tumbuh, meski saat itu tidak menyadarinya. Mengingat kembali perjalanan ini bisa membantu kita lebih percaya bahwa kegagalan hari ini bukan akhir, melainkan bagian dari cerita yang lebih panjang. Lingkungan juga berperan besar dalam cara kita memaknai kegagalan. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang gemar menghakimi, membandingkan, dan meremehkan, kegagalan akan terasa berlipat ganda. Sebaliknya, lingkungan yang suportif bisa membuat kegagalan terasa lebih ringan dan manusiawi. Namun tidak selalu kita bisa memilih lingkungan dengan mudah. Yang bisa kita lakukan adalah memilih suara mana yang ingin kita dengarkan. Tidak semua pendapat orang lain perlu dijadikan kebenaran tentang diri kita. Ada kalanya kegagalan membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Hal-hal yang dulu terasa mudah, kini terasa berat. Langkah menjadi ragu, keputusan terasa menakutkan. Ini adalah fase yang sangat manusiawi. Namun, yang sering tidak disadari adalah bahwa kepercayaan diri tidak dibangun dari keberhasilan semata, melainkan dari keberanian untuk mencoba lagi setelah gagal. Setiap kali kita bangkit dan melangkah, meski pelan, kita sedang membangun kepercayaan pada diri sendiri bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang. Anti gagal dalam hidup bukan berarti selalu kuat dan tidak pernah rapuh. Justru sebaliknya, ini tentang mengakui kerentanan tanpa tenggelam di dalamnya. Mengizinkan diri merasa kecewa, sedih, atau marah, tanpa menganggap perasaan itu sebagai kelemahan. Ketika emosi diterima, bukan ditekan, kita bisa memprosesnya dengan lebih sehat. Dari situ, perlahan kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Banyak orang terjebak dalam penyesalan terhadap masa lalu. Andai dulu memilih jalan lain, andai tidak mengambil keputusan itu, andai lebih berani. Penyesalan ini sering muncul setelah kegagalan. Namun, hidup tidak pernah memberikan kita informasi lengkap saat membuat keputusan.
Kita memilih berdasarkan apa yang kita tahu dan rasakan saat itu. Menyalahkan diri dengan pengetahuan yang baru didapat di kemudian hari tidak pernah adil. Anti gagal dalam hidup berarti berdamai dengan versi diri kita di masa lalu, memahami bahwa mereka sudah berusaha sebaik mungkin dengan sumber daya yang ada. Ketika kita terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan, energi habis untuk hal yang tidak bisa diubah. Padahal energi itu bisa digunakan untuk membangun langkah ke depan. Masa lalu tidak bisa diperbaiki, tapi maknanya bisa diubah. Kegagalan yang dulu terasa sia-sia bisa menjadi fondasi kebijaksanaan hari ini jika kita mau belajar darinya. Di titik ini, kegagalan tidak lagi menjadi beban, tapi bekal. Seringkali ketakutan terbesar kita bukanlah gagal, tapi dinilai gagal oleh orang lain. Takut dianggap tidak sukses, tidak pintar, atau tidak berguna. Ketakutan ini membuat kita hidup dalam tekanan yang tidak perlu. Kita mengejar pengakuan eksternal, padahal yang paling kita butuhkan adalah penerimaan internal. Ketika kita mulai menerima diri apa adanya, dengan segala kekurangan dan prosesnya, penilaian orang lain tidak lagi terlalu mengganggu. Kita tahu siapa diri kita, dan itu cukup. Anti gagal dalam hidup juga berarti memahami bahwa hidup tidak selalu linear. Ada masa naik, ada masa turun. Ada masa produktif, ada masa stagnan. Semua itu bagian dari ritme hidup yang wajar. Mengharapkan diri selalu berada di puncak hanya akan berujung pada kelelahan dan kekecewaan. Ketika kita menerima ritme ini, kita bisa lebih sabar menghadapi fase sulit, karena tahu bahwa fase itu tidak akan berlangsung selamanya. Kita sering lupa bahwa keberhasilan yang bertahan lama biasanya dibangun di atas kegagalan-kegagalan kecil yang tidak terlihat. Setiap kesalahan memberi informasi baru, setiap kegagalan mempersempit kemungkinan yang tidak berhasil, dan setiap jatuh mengajarkan cara bangkit yang lebih kuat. Tanpa proses ini, keberhasilan justru rapuh karena tidak punya fondasi pengalaman yang cukup. Pada akhirnya, anti gagal dalam hidup bukan tentang hidup tanpa jatuh, tapi tentang cara kita berdiri setelah jatuh. Ini tentang membangun pola pikir yang fleksibel, yang melihat kegagalan sebagai bagian alami dari pertumbuhan, bukan sebagai ancaman. Ketika kita berhenti melawan kenyataan bahwa hidup penuh ketidakpastian, kita justru menjadi lebih tangguh. Kita tidak lagi mudah runtuh saat rencana berubah, karena kita tahu bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada satu hasil. Hidup yang anti gagal adalah hidup yang berani jujur pada diri sendiri. Jujur tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita takutkan, dan apa yang benar-benar penting. Kejujuran ini membuat kita lebih sadar dalam mengambil keputusan. Kita tidak lagi asal ikut arus atau mengejar standar orang lain. Kita melangkah dengan kesadaran, meski tidak selalu yakin dengan hasilnya. Dan justru disitulah letak keberanian yang sesungguhnya. Kita semua sedang belajar, tidak peduli usia atau posisi hidup saat ini. Tidak ada titik di mana kita benar-benar selesai dan tidak akan pernah salah lagi. Mengakui bahwa kita masih belajar membuat kita lebih rendah hati dan terbuka. Ketika gagal, kita tidak langsung menutup diri, tapi mencari pemahaman. Kita bertanya, bukan menghakimi. Sikap ini membuat proses hidup terasa lebih ringan dan penuh makna. Anti gagal dalam hidup juga berarti menghargai langkah kecil. Tidak semua perubahan harus besar dan dramatis. Kadang bangun sedikit lebih pagi, berpikir sedikit lebih jernih, atau bersikap sedikit lebih jujur pada diri sendiri sudah merupakan kemajuan besar. Ketika kita menghargai proses kecil ini, kita tidak lagi merasa tertinggal. Kita sadar bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat pada versi diri yang lebih utuh. Pada akhirnya, hidup bukan tentang membuktikan apapun pada siapapun. Hidup adalah tentang menjalani pengalaman, belajar dari kesalahan, dan terus bergerak meski tidak selalu yakin dengan hasilnya. Ketika kita berhenti menuntut hidup untuk selalu perfect, kita mulai melihat keindahan di balik ketidaksempurnaan itu. Kegagalan tidak lagi menakutkan, karena kita tahu bahwa kita mampu menghadapinya. Jika hari ini kalian semua sedang merasa gagal, lelah, atau ragu, itu tidak berarti perjalanan hidup kalian berhenti di sini. Itu hanya berarti kalian sedang berada di bagian cerita yang menantang. Dan seperti semua cerita yang baik, bagian ini ada bukan untuk menghancurkan tokohnya, tapi untuk membentuknya. Selama kita masih mau belajar, masih mau melangkah, dan masih mau jujur pada diri sendiri, gagal tidak akan pernah benar-benar menang. Karena hidup yang anti gagal bukan hidup tanpa jatuh,
melainkan hidup yang selalu menemukan alasan untuk bangkit lagi. Ada satu hal yang sering luput kita sadari ketika membicarakan gagal, yaitu bahwa hidup tidak pernah benar-benar memberi kita peta yang lengkap. Kita melangkah dengan informasi terbatas, perasaan yang berubah-ubah, dan kondisi yang tidak selalu ramah. Namun anehnya, setelah hasilnya tidak sesuai harapan, kita menghakimi diri seolah seharusnya sudah tahu semuanya sejak awal. Disinilah banyak dari kita terjebak dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Kita lupa bahwa kebingungan adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Tidak ada manusia yang melangkah dengan kepastian penuh. Bahkan mereka yang terlihat sangat yakin pun sering hanya sedang berani berjalan di tengah ketidakpastian. Anti gagal dalam hidup berarti berdamai dengan fakta bahwa kita tidak selalu tahu apa yang sedang dilakukan, dan itu tidak apa-apa. Kebingungan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita sedang berada di wilayah pertumbuhan. Setiap kali kita mencoba sesuatu yang baru, rasa tidak yakin pasti muncul. Jika rasa itu dihindari terus-menerus, hidup akan menyempit dan penuh penyesalan. Namun, jika diterima sebagai bagian dari proses, rasa tidak yakin justru menjadi penunjuk bahwa kita sedang berkembang. Seringkali kegagalan membuat kita ingin mundur dan bersembunyi. Kita jadi menarik diri, mengurangi mimpi, dan menurunkan harapan. Bukan karena sadar, tapi karena takut. Kita mulai berkata pada diri sendiri bahwa mungkin ini bukan jalan kita, mungkin kita memang tidak cocok, mungkin kita terlalu bermimpi tinggi. Padahal belum tentu masalahnya ada pada kemampuan. Bisa jadi hanya waktunya yang belum tepat, caranya yang perlu diubah, atau kondisinya yang memang belum mendukung. Namun ketakutan sering menyamar sebagai kebijaksanaan, padahal sebenarnya hanya mekanisme bertahan. Ketika kita terlalu cepat menyerah, hidup tidak pernah memberi kesempatan pada potensi untuk benar-benar tumbuh. Banyak hal berharga membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita kira. Tidak semua usaha menunjukkan hasil dalam waktu dekat. Ada proses yang bekerja diam-diam di balik layar, membentuk mental, ketahanan, dan cara berpikir kita. Jika kita berhenti terlalu cepat, kita tidak pernah tahu sejauh apa sebenarnya kita bisa melangkah. Anti gagal dalam hidup juga mengajarkan kita untuk berhenti menganggap jeda sebagai kemunduran. Ada masa di mana kita perlu berhenti sejenak, bukan karena kalah, tapi karena lelah. Istirahat sering disalahartikan sebagai tanda kelemahan, padahal justru bagian penting dari keberlanjutan. Tanpa jeda, kita hanya akan bergerak dalam keadaan kosong, kehilangan makna, dan akhirnya benar-benar jatuh. Memberi ruang untuk bernafas bukan berarti menyerah, melainkan merawat diri agar bisa melangkah lebih jauh. Kita semua punya batas, dan mengakui batas bukan berarti gagal. Mengakui batas justru tanda kedewasaan. Ketika kita tahu kapan harus melambat, kapan harus meminta bantuan, dan kapan harus mengubah arah, kita sedang melindungi diri dari kehancuran yang tidak perlu. Hidup bukan tentang memaksakan diri sampai hancur, tapi tentang bertahan cukup lama untuk melihat perubahan. Dalam banyak kasus, kegagalan terasa lebih menyakitkan karena datang bersamaan dengan harapan yang tinggi. Kita berharap banyak pada sesuatu, lalu ketika tidak tercapai, rasa kecewanya berlipat ganda. Namun harapan sebenarnya bukan musuh. Yang sering menjadi masalah adalah ketika harapan tidak disertai penerimaan. Kita berharap hasil terbaik, tapi menolak kemungkinan terburuk. Akibatnya ketika yang terburuk terjadi, kita merasa dikhianati oleh hidup. Anti gagal dalam hidup berarti menyeimbangkan harapan dengan kesiapan mental. Bukan berarti pesimis, tapi realistis. Kita boleh berharap tinggi, asalkan juga siap menghadapi kenyataan bahwa hasilnya bisa berbeda. Dengan cara ini, kita tidak hancur saat gagal, karena kita sudah mengizinkan kemungkinan itu ada. Kita tetap kecewa, tentu saja, tapi tidak kehilangan arah dan harga diri. Ada juga kecenderungan untuk menunda hidup karena takut gagal. Kita menunggu momen yang sempurna, kondisi yang ideal, dan rasa yakin yang penuh. Padahal momen sempurna jarang sekali datang. Hidup berjalan dalam kondisi yang serba tanggung, dan keberanian sering muncul setelah melangkah, bukan sebelumnya. Menunggu terlalu lama justru membuat kita melewatkan banyak kesempatan yang sebenarnya cukup baik untuk dicoba. Ketika kita menunda terlalu lama, rasa takut justru semakin besar. Pikiran dipenuhi skenario buruk yang belum tentu terjadi. Anti gagal dalam hidup mengajak kita untuk bertindak meski belum sepenuhnya siap. Bukan bertindak ceroboh, tapi bertindak dengan kesadaran bahwa kesiapan sering dibentuk di tengah jalan. Banyak hal hanya bisa dipelajari dengan mengalaminya langsung. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua kegagalan perlu diperbaiki.
Ada kegagalan yang cukup diterima dan dilepaskan. Tidak semua hubungan perlu diperjuangkan, tidak semua mimpi perlu dikejar terus-menerus, dan tidak semua rencana harus dipaksakan. Kadang kegagalan adalah tanda bahwa kita perlu mengubah arah, bukan meningkatkan tekanan. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi memilih jalan yang lebih sesuai. Anti gagal dalam hidup bukan tentang keras kepala mempertahankan segalanya, tapi tentang kebijaksanaan memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang perlu dilepaskan. Ketika kita terlalu melekat pada satu hasil, kita menutup diri dari kemungkinan lain yang mungkin lebih baik. Hidup selalu punya banyak pintu, tapi kita sering terlalu fokus pada satu pintu yang tertutup. Dengan membuka diri pada kemungkinan baru, kegagalan kehilangan kekuatannya. Ia tidak lagi menjadi tembok besar, melainkan belokan yang mengarahkan kita ke jalan lain. Dan seringkali, jalan itulah yang akhirnya membawa kita ke tempat yang lebih sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Ada fase di mana kegagalan membuat kita mempertanyakan makna hidup. Untuk apa berusaha jika akhirnya jatuh lagi? Untuk apa bermimpi jika kenyataannya selalu meleset? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul, terutama setelah kelelahan panjang. Namun justru di titik ini, hidup sedang mengajak kita melihat lebih dalam. Bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang bagaimana kita menjalani prosesnya. Anti gagal dalam hidup mengajak kita memindahkan fokus dari hasil ke makna. Ketika hidup hanya diukur dari hasil, setiap kegagalan terasa seperti kehilangan segalanya. Namun ketika hidup diukur dari nilai yang kita jalani, kegagalan tidak lagi menghapus makna. Kita tetap bisa merasa bangga karena telah jujur, berani, dan konsisten dengan nilai diri, meski hasilnya belum sesuai harapan. Banyak orang yang terlihat berhasil secara luar, tapi merasa kosong di dalam. Sebaliknya ada yang secara luar tampak biasa saja, tapi hidupnya penuh makna. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu sejajar dengan kebahagiaan. Anti gagal dalam hidup berarti berani mendefinisikan keberhasilan secara lebih personal dan manusiawi, bukan sekedar berdasarkan pencapaian yang bisa dipamerkan. Kita juga perlu berhenti menganggap hidup sebagai garis lurus yang harus terus naik. Hidup lebih mirip gelombang, ada pasang dan surut. Ketika kita berada di fase surut, bukan berarti kita mundur, tapi sedang mengumpulkan energi untuk pasang berikutnya. Jika kita memaksa diri untuk selalu berada di atas, kita akan kelelahan dan kehilangan keseimbangan. Anti gagal dalam hidup juga berarti memberi diri izin untuk berubah. Tidak ada yang salah dengan mengubah pandangan, tujuan, atau arah hidup. Kita bukan pengkhianat mimpi hanya karena berkembang menjadi versi diri yang berbeda. Yang sering disebut gagal sebenarnya adalah proses penyesuaian diri dengan realitas dan pemahaman baru tentang hidup. Ketika kita mengizinkan diri berubah, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terjebak dalam identitas lama yang mungkin sudah tidak relevan. Kita memberi ruang bagi diri untuk tumbuh tanpa harus merasa bersalah. Perubahan bukan bukti kegagalan, melainkan bukti bahwa kita hidup dan belajar. Pada akhirnya, hidup yang anti gagal bukan hidup yang steril dari masalah, tapi hidup yang lentur menghadapi kenyataan. Kita tidak lagi kaget saat rencana gagal, tidak lagi hancur saat harapan runtuh, dan tidak lagi kehilangan arah saat keadaan berubah. Kita tahu bahwa semua itu bagian dari perjalanan manusia yang utuh. Hidup yang anti gagal dibangun dari kepercayaan bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang, meski tidak selalu tahu caranya sejak awal. Kepercayaan ini tidak muncul dari keberhasilan besar, tapi dari pengalaman bangkit berkali-kali, dari jatuh yang tidak membunuh semangat, dari kecewa yang tidak menghilangkan harapan, dan dari salah arah yang akhirnya membawa kita mengenal diri lebih dalam. Ketika kita berhenti memusuhi kegagalan, hidup menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi berpura-pura kuat setiap saat, tidak lagi malu dengan proses, dan tidak lagi takut terlihat tidak sempurna. Kita menerima bahwa menjadi manusia berarti belajar terus-menerus, seringkali melalui jalan yang tidak nyaman. Jika hari ini kalian semua masih berjalan dengan langkah tertatih, masih merasa ragu atau masih membawa luka dari kegagalan sebelumnya, itu bukan tanda bahwa hidup kalian rusak. Itu tanda bahwa kalian sedang hidup, mencoba, dan bertumbuh. Selama kita masih mau bergerak, sekecil apapun langkahnya, hidup belum selesai. Anti gagal dalam hidup bukan tentang menjadi kebal terhadap sakit, tapi tentang tidak menyerahkan kendali hidup pada rasa takut. Kita tetap melangkah, meski perlahan. Kita tetap percaya, meski pernah kecewa. Dan kita tetap hidup, bukan sekedar bertahan.
Di sanalah kekuatan sebenarnya berada. Semakin lama kita hidup, semakin terasa bahwa kegagalan tidak selalu datang dalam bentuk besar dan dramatis. Kadang, kegagalan hadir pelan-pelan, lewat rasa hampa, kehilangan arah, atau perasaan bahwa hidup berjalan, tapi kita tidak benar-benar ada di dalamnya. Ini jenis kegagalan yang sering tidak disadari, karena tidak terlihat dari luar. Tidak ada tangisan besar, tidak ada kehancuran nyata, hanya rasa kosong yang sulit dijelaskan. Banyak dari kita mengabaikan sinyal ini karena terlihat sepele dibanding kegagalan yang kasat mata. Padahal, kegagalan jenis inilah yang sering paling menggerogoti dari dalam. Anti gagal dalam hidup berarti peka terhadap keadaan batin sendiri. Kita perlu jujur pada diri tentang apa yang sedang dirasakan, bukan hanya tentang apa yang sedang dicapai. Ketika hidup terasa hambar, bukan berarti kita kurang bersyukur, tapi mungkin ada bagian diri yang terabaikan. Bisa jadi kita terlalu lama hidup sesuai tuntutan, terlalu sering menekan keinginan, atau terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jika dibiarkan, hidup berjalan tanpa arah yang jelas, dan kegagalan pun terasa seperti bayangan yang terus mengikuti. Seringkali kita baru sadar telah tersesat setelah berjalan terlalu jauh. Namun, tersesat bukan akhir cerita. Tersesat justru momen penting untuk berhenti, melihat sekitar, dan menyadari bahwa jalan bisa diubah. Anti gagal dalam hidup tidak menuntut kita selalu yakin, tapi mengajak kita berani mengakui ketika arah yang ditempuh tidak lagi sejalan dengan diri sendiri. Mengubah arah bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk jujur pada kebutuhan batin. Ada juga fase di mana kegagalan membuat kita mati rasa. Bukan lagi sedih atau marah, tapi datar. Kita menjalani hari tanpa antusiasme, tanpa harapan, hanya rutinitas. Ini sering terjadi setelah terlalu banyak kecewa. Hati seperti melindungi diri dengan cara mematikan rasa. Namun hidup tanpa rasa bukan solusi jangka panjang. Anti gagal dalam hidup berarti perlahan menghidupkan kembali kepekaan, meski resikonya adalah merasakan sakit lagi. Membuka diri pada rasa memang menakutkan, tapi di sanalah kehidupan sebenarnya terjadi. Tanpa rasa, kita tidak bisa benar-benar merasakan makna. Kegagalan memang bisa melukai, tapi juga bisa melembutkan. Ia bisa membuat kita lebih empatik, lebih rendah hati, dan lebih memahami diri sendiri. Jika kita berani merasakannya, kegagalan tidak akan mematikan, justru memanusiakan. Dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita merasa tertinggal jauh dibanding orang lain. Teman sebaya terlihat sudah sampai di titik tertentu, sementara kita masih bergulat dengan hal-hal dasar. Perasaan ini sering memicu rasa gagal, seolah hidup kita berjalan lebih lambat dari seharusnya. Padahal, tidak ada jam universal yang mengatur kapan seseorang harus sampai di titik tertentu. Setiap orang punya waktunya masing-masing, meski dunia sering memaksa kita percaya sebaliknya. Anti gagal dalam hidup berarti berhenti memaksakan garis waktu orang lain ke dalam hidup kita. Ketika kita hidup mengikuti tempo yang bukan milik kita, kelelahan tidak terhindarkan. Kita terburu-buru, cemas, dan terus merasa kurang. Padahal hidup bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang tepat. Tepat bagi diri kita, kondisi kita, dan kesiapan mental kita. Banyak orang yang tampak cepat sampai tapi kemudian tersesat. Ada juga yang berjalan lambat tapi lebih kokoh. Kecepatan tidak menjamin ketahanan. Anti gagal dalam hidup mengajarkan kita untuk menghargai langkah kita sendiri, meski tidak spektakuler. Selama langkah itu jujur dan sadar, ia tetap bermakna. Ada pula kegagalan yang muncul karena kita terlalu lama menahan diri. Kita tahu apa yang ingin dilakukan, tapi menundanya karena takut. Takut salah, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Waktu berlalu, kesempatan menguap, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan ini sering terasa lebih menyakitkan daripada kegagalan itu sendiri, karena setidaknya kegagalan memberi pelajaran, sementara penyesalan hanya menyisakan andai-andai. Anti gagal dalam hidup berarti berani memberi kesempatan pada diri sendiri. Bukan jaminan berhasil, tapi kesempatan untuk mencoba. Ketika kita mencoba, apapun hasilnya, kita bergerak. Dan bergerak selalu lebih baik daripada diam dalam ketakutan. Hidup tidak meminta kita selalu benar,
hanya meminta kita hadir dan berani mengambil bagian. Ada satu jebakan halus dalam menghadapi kegagalan, yaitu keinginan untuk segera melompat ke versi diri yang lebih baik tanpa benar-benar memproses apa yang terjadi. Kita ingin cepat bangkit, cepat produktif, cepat terlihat kuat. Padahal, luka yang tidak diproses hanya akan berubah bentuk, bukan hilang. Ia bisa muncul sebagai kelelahan, kemarahan, atau rasa tidak puas yang terus menghantui. Anti gagal dalam hidup bukan tentang mempercepat pemulihan, tapi tentang pemulihan yang jujur. Kita perlu memberi waktu pada diri untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang hilang, dan apa yang berubah. Ini bukan proses yang instan atau nyaman, tapi penting. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan mengulang pola yang sama di tempat yang berbeda. Kita juga sering terjebak dalam narasi bahwa kita harus selalu belajar dari kegagalan. Padahal, tidak semua kegagalan langsung membawa pelajaran yang jelas. Ada kegagalan yang hanya terasa menyakitkan tanpa hikmah instan. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua hal harus segera dimaknai. Kadang cukup dirasakan dan dilewati. Makna sering datang belakangan setelah emosi meredah. Ketika kita memaksa diri menemukan pelajaran terlalu cepat, kita justru mengabaikan kebutuhan emosional sendiri. Anti gagal dalam hidup menghargai proses batin, bukan hanya hasil refleksi. Kita manusia, bukan mesin yang harus selalu produktif bahkan dalam kesedihan. Seiring waktu, kegagalan yang dulu terasa menghancurkan bisa berubah menjadi titik yang membentuk karakter. Bukan karena kita memaksa diri kuat, tapi karena kita memberi ruang pada proses. Dari situ, lahir ketangguhan yang lebih dalam, bukan yang sekedar terlihat. Pada akhirnya, hidup yang anti gagal adalah hidup yang memberi kita kebebasan untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang bisa salah, ragu, jatuh, bangkit, dan berubah. Kita tidak lagi mengukur nilai hidup dari seberapa sedikit kita gagal, tapi dari seberapa jujur kita menjalani prosesnya. Ketika kita menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup, rasa takut kehilangan kendali perlahan memudar. Kita tidak lagi menghindari hidup, tapi menghadapinya. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita punya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dan kemampuan inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan terbesar. Hidup tidak pernah menjanjikan jalan mulus, tapi selalu menyediakan kesempatan untuk belajar. Setiap kegagalan mengajak kita lebih dekat pada diri sendiri jika kita mau mendengarkan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bertumbuh. Jika hari ini kalian semua masih membawa rasa gagal, jangan buru-buru menyingkirkannya. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Mungkin ia sedang menunjukkan batas, kebutuhan, atau arah baru. Selama kita mau berjalan bersama kesadaran itu, kegagalan tidak akan menjadi akhir. Karena hidup yang anti gagal bukan hidup tanpa luka, melainkan hidup yang tidak berhenti hanya karena terluka. Kita terus berjalan dengan langkah yang mungkin goyah, tapi nyata. Dan selama kita masih melangkah, hidup selalu punya kemungkinan